Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Askor Torik, Nanda Ilhami, dan Fransius Indrayanto. Jenis format gambar terdiri dari JPEG, PNG, maupun GIF. JPEG atau Joint Photographic Expert Group bisa digunakan untuk mencetak, asalkan masih tahap akhir dan tidak perlu pengeditan lebih lanjut. Format ini juga banyak digunakan dan kompatibel dengan sebagian besar perangkat lunak dengan ukuran file yang rendah. PNG mendukung lebih banyak warna daripada GIF, mampu mengkompresi tanpa kehilangan kualitas dan dapat menyimpan gambar dengan transparansi. GIF (Graphic Interchange Format) tepat digunakan untuk gambar web, terutama spanduk dan meme animasi. GIF dapat membuat dengan cepat, bisa dianimasikan dan juga lossless. Ukuran filenya yang kecil membuat GIF dapat menyimpan gambar dengan transparansi. Konsep warna memecah pembagian warna menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada warna dasar, warna sekunder, dan warna tersier. Menurut teori pigment Brewster, terdapat 3 jenis warna primer atau dasar. Warna-warna tersebut adalah warna merah seperti darah, warna kuning seperti kuning telur, dan warna biru seperti birunya air di tengah laut. Warna primer aditif. Konsep warna primer aditif bersumber dari pemahaman bahwa warna yang dipancarkan sebuah benda. Contohnya adalah warna yang dihasilkan TV dan komputer. Terdapat 3 warna primer aditif dalam membangun sistem warna ini, yakni merah, hijau, dan biru. Campuran ketiga warna ini akan menghasilkan warna putih. Warna primer subtraktif. Konsep warna subtraktif adalah konsep yang mengacu pada pemahaman bahwa beragam warna berasal dari refleksi atas cahaya yang mengenai berbagai macam material atau unsur. Konsep input pada apps perangkat bergerak. Desain input digunakan untuk merancang tampilan layar di komputer yang menggambarkan bagaimana bentuk pemasukan data. Ada 3 tahapan utama, yaitu penangkapan data merupakan proses mencatat kejadian data yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan ke dalam dokumen dasar. Habis itu ada penyiapan data yang mengubah data yang telah ditangkap ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Ada pemasukan data, merupakan proses membacakan atau memasukkan data ke dalam komputer. Langkah-langkah desain input. Menentukan kebutuhan input dari sistem baru. Input yang akan didesain dapat ditentukan dari DAD sistem baru yang telah dibuat. Input DAD ditunjukkan oleh arus data dari suatu kesatuan luar ke suatu proses, dan bentuk tampilan input di alat input yang ditunjukkan oleh suatu proses pemasukan data. Menentukan parameter dari input. Bentuk dari input, dokumen dasar, atau bentuk isian di alat input. Dialog layar terminal. Sumber input, jumlah tebusan untuk input berupa dokumen dasar dan distribusinya. Alat input yang digunakan, volume input, dan periode input. Cara mengurangi input sistem. Menggunakan kode, data yang relatif konstan disimpan dalam file acuan. Gunakan kode untuk mengambil datanya. Rutin perhitungan dilakukan oleh sistem. Penomoran atau pengkodean otomatis. Penggunaan nilai default. Input data berdasarkan filter tertentu. Gunakan kontrol pilihan. User Interface Design atau desain UI adalah sebuah desain keseluruhan gaya dan komponen yang ditampilkan di halaman web. Contohnya seperti tata letak dan bentuk desain menu, icon, warna, gambar, tombol, dan semua komponen lainnya. Tampilan UI harus menarik, mudah dioperasikan, dan diposisikan dengan pas di halaman web, karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan tampilan yang enak dipandang pengguna. Sedangkan User Experience Design atau desain UX adalah sebuah proses yang komprehensif untuk mengembangkan pengalaman pengguna sebuah produk web. Caranya dengan memaksimalkan step by step yang dilakukan pengguna di dalam web tersebut. Ada beberapa desain antarmuka yang menjadi tren masa kini. Ada ilustrasi kreatif, gradient, grafis 3D, augmented reality, hero image,
ukuran headline yang besar, liquid graphics, desain surrealis dan desain abstrak, dan tipografi antik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.